Hai semua, senang bertemu dengan kalian di sana. Masih di Kode Oni, kombur-kombur dengan Oni. Kali ini Oni akan menanggapi beberapa pertanyaan yang serupa yang masuk ke kolom komentar. Pertanyaannya begini, Oni, gimana sih caranya supaya anak kita itu mau membantu pekerjaan di rumah? Ini keluhan banyak mama-mama, punya anak sudah gadis, sudah lajang, tapi tidak bisa diharapkan untuk membantu pekerjaan di rumah. Misalnya, jangankan untuk cuci piring, mengangkat piring bekas makannya pun malas, ya. Di mana dia makan, ya disitulah letak piringnya itu. Sampai kering sisa nasi itu. Kalau disuruh belanja, ada jelasannya. PR-nya lah, itulah, inilah. Kalaupun akhirnya anak mau disuruh, itu karena sudah merepet lah mamanya ya, sudah marah besar. Jadi suasana di rumah itu kan sudah nggak enak. Mamanya merepet, anaknya merenggut. Sebenarnya gampang membuat anak supaya mau membantu orang tua. Cara bagaimana membuat anak supaya rajin membantu orang tua tentu berbeda dengan cara membuat kue ongol-ongol ya. Kalau anak kan berbeda karena anak itu kan bukan ongol-ongol. Anak itu makhluk hidup yang bertumbuh, berkembang, punya otak, punya pemikiran. Setiap anak itu istimewa. Setiap anak itu tidak ada yang sama. Anak Oni 3 pun ini tidak sama, masing-masing berbeda. Apalagi anakku dengan anak kalian. Jadi anak yang rajin, anak yang malas, itu ya bagaimana dia dididik di masa balitanya. Oni di sini akan berbagi cerita, berbagi pengalaman. Kayak manalah caraku mengajar anakku yang 3 laki-laki itu menjadi anak yang rajin. Alhamdulillah meskipun 3 anak Oni laki-laki, tapi mereka itu sudah mengerti pekerjaan rumah, pekerjaan dasar ya. Jadi memasak nasi mereka tahu, goreng ikan segala ikan, merebus sayur, pokoknya masak yang dasar-dasar mereka tahu. Tahu mencuci, tahu menggosok, tahu membereskan rumah, tahu belanja. Dan mereka orang yang peka. Kalau dilihatnya mamanya lagi sibuk, mereka tanya, ada yang bisa dibantu mah? Gitu. Coba kan, apa tak sedap kayak gitu? Jangankan mamanya, orang lain aja, orang lain, entah temannya, atau family, atau siapa yang dilihatnya lagi seperti kesusahan, atau seperti kebingungan, dia tanya, kenapa? Ada yang bisa dibantu? Mereka bisa begitu bukan bawaan lahir gitu ya. Nggak ada itu anak yang baru lahir tanpa dididik, tanpa diajari, tiba-tiba besar menjadi anak yang rajin, anak yang soleh gitu, nggak ada. Itu semua karena ajaran, karena didikan. Dan mereka aku didik sejak balita. Banyak orang tua menganggap bahwa anak balita itu tidak tahu apa-apa, tidak ngerti apa-apa. Jadi tidak pernah dilibatkan dalam segala kegiatan di rumah. Anak-anak itu hanya disuruh main-main. Kalau ada di dapur, disuruh ke depan. Jangan ke dapur. Nanti kena minyak, kena ini, kena ono. Pokoknya anak balita itu dianggap memperlambat pekerjaan. Jadi perlu disingkirkan dulu ya. Ke kamarnya disuruh buat mainan. Nanti disuruh kasih segala main-mainan. Ya, lengkap. Gitu. Yang penting mamanya jangan diganggu. Padahal sesungguhnya di masa balita itulah kita bisa membentuk anak seperti apa. Jadi di 5 tahun pertama itu biarlah kita capek-capek ya. Kalau di 5 tahun pertama itu kita sabar membimbing anak, mudah-mudahan di 5 tahun berikutnya itu semakin gampang, apalagi setelah dia remaja, apalagi sudah dewasa. Itu pengajaran yang di 5 tahun pertama itu melekat itu di otak. Jadi yang punya anak balita jangan sia-siakan. Sejak mulai kapan Oni melibatkan anak-anak? Sejak dia bisa berkata-kata. Sejak anak mulai bisa berkata-kata, berkomunikasi dengan kita meskipun 1 atau 2 patah kata, di situ sudah aku mulai masukkan jarum, ya. Jarum bukan jarum suntik atau jarum jahit, enggak apa ya istilahnya. Memasukkan ajaran-ajaran. Dan biasanya aku itu pakai acara tipu-tipu ya, tipu-tipu maksudnya bersandiwara gitu. Pokoknya anakku itu aku tipu-tipu lah semua. Tipu-tipu terlampau apa ya kata-katanya? Apa sih ya? Pokoknya aku ceritakan dulu sampai selesai ya. Nanti baru kalian tahu
Apa maksudku yang tipu-tipu itu? Semua balita itu di mana-mana sama. Biarpun balita yang di kota maupun yang di kampung. Biar balita yang di tepi pantai maupun di atas gunung. Pokoknya semua balita sama. Kalau dia sudah mau berkata-kata, semuanya dia tanya. Ini apa, Ma? Itu apa? Semua dia tanya. Pokoknya apa yang kita pegang, dia tanya. Kadang-kadang pertanyaan yang sama dia ajukan sampai berkali-kali. Dan itu yang sering membuat mama-mama menjadi bosan. Atau menganggap anaknya itu sudah jadi mengganggu. Pertama ditanya anaknya, dia jawab, ini apa Ma? Pulpen. Setelah beberapa saat dia tanya lagi, ini apa Ma? Pulpen. Kemudian gak lama dia tanya lagi, ini apa Ma? Itu kan mamanya jadi kesel. Itu aja mau kau tanya, udah aku bilang tadi pulpen. Sana. Mengganggu aja. Ya, anak disingkirkan. Kalau aku, lain. Di situ aku mulai melibatkan dia dalam setiap pekerjaanku. Jadi misalnya aku di dapur nih, contoh aku di dapur. Lagi masak, mengupas bawang, memetik cabai, dia datang. Apa ini Maya? Aku kasih tahu ini bawang, ini cabai. Lalu aku tanya, Nak, boleh minta tolong? Apa Mah? Ambilkan dulu panci gitu. Mama perlu panci. Anak balita kan nggak tahu panci yang mana. Dia tanya mana panci gitu. Aku tunjuk itu gitu. Nah dia mengikuti arah tanganku. Ternyata dia yang ambil lain. Bukan yang sebelahnya. Setelah dapat, dia berikan pancinya dan aku ucapkan terima kasih. Aduh makasih anakku. Baik kali lah anakku ini. Untunglah ada meong. Anakku langsung tersenyum bahagia. Dia sudah merasa bangga, sudah menolong mamanya mendapatkan panci. Itu dulu satu hari ya kan. Baru besok-besoknya lagi, kalau dia ke dapur tanya-tanya yang lain lagi, aku suruh lagi yang lain. Bagi orang dewasa itu adalah lebay. Tapi kalau kita membawa pemikiran ke anak-anak kecil yang umurnya baru 3 tahun, itu adalah suatu hal yang sudah luar biasa. Dia membantu kita. Kemudian pekerjaan lain yang aku ikutkan itu misalnya mengambil jemuran. Yang membawa keranjang keluar itu kami gotong. Kemudian mana pakaian-pakaian yang bisa terjangkau oleh tangannya aku biarkan dia ambil. Walaupun dia agak kesulitan, aku biarkan. Aku hanya mengambil kain-kain yang tidak terjangkau oleh tangannya. Saat membawa ke rumah, kami gotong. Dan aku mengangkat keranjang itu seolah-olah itu berat sekali. Bagi anak balita itu memang berat. Bagiku kan enggak. Tapi aku menempatkan diriku seperti dia. Jadi gayaku itu seperti mengangkat beban yang sangat berat. Itu yang aku bilang tadi tipu-tipu. Aku bersandiwara. Dan ketika sudah sampai di rumah, aku menghela napas seperti yang capek ya. Dan aku berterima kasih atas pertolongannya mengambil jemuran itu. Dan aku puji dia. Terima kasih anakku, aduh baiknya lah anakku ini. Untunglah ada meon ini. Kalau enggak, aduh entahlah. Itu yang aku sebut tadi memasukkan jarum. Maksudnya, aku cekokin dia bahwa dia itu sangat berarti di hidupku. Pertolongan dia itu sangat membantu aku. Itu dulu yang aku tanamkan di benak anak-anak sejak dia masih balita. Kalau itu sudah tertanam, itu akan seumur hidup sampai dia tua nanti. Tapi bukan berarti setiap ambil jemuran aku minta tolong sama anak, setiap mau ambil panci aku minta tolong sama anak. Enggak juga. Ya setiap hari berganti-ganti lah ceritanya gitu. Nah besok-besoknya misalnya lagi lipat kain, dia lewat gitu. Terus dia tanya-tanya apa gitu. Kesempatan lagi aku. Ya nak bantu mama nak lipat ini gitu. Lipat. Sambil berbagi-bagi, bajumu mana? Jadi bajunya ditumpukan ke bajunya, baju mamahnya, baju papahnya, baju abangnya. Jadi bagi-bagi. Dia tahu pembagian. Itu kan pelajaran. Baru kemudian belajar hitung. Nah, aku tanya, coba hitung nak berapa bajunya gitu dihitung. 1, 2, 3 gitu. Jadi banyak pelajaran di situ ya. Setiap ada kegiatan selalu ada pelajaran. Nah, setelah selesai masuk lagi jarum itu. Terima kasih anakku. Aduh, untunglah ada anakku ini. Kalau nggak ada anakku ini, entah kayak mana lah. Memang betul baik lah anakku ini. Peluk lagi. Begitulah terus caraku sama anak-anakku itu. Jadi dia bertambah usianya, ya bertambah lagi metodenya. Bertambah usianya, bertambah lagi aku minta tolong yang lain. Kalau mama-mama biasa bawa anaknya belanja ke swalayan, yang ditakutkan apa?
Yang ditakutkan kalau bawa anak itu kan anaknya jajan ya. Beli ini segala macam jajanan dan mainan-mainan. Nah, kalau Oni enggak. Oni itu bisa meng-create, bisa membuat situasi yang dia lupa terhadap jajan-jajanan dan tidak memperhatikan permainan-permainan yang sangat banyak di supermarket itu. Kayak mana caranya? Ya kayak gitu juga, aku selalu libatkan dia. Jadi dari rumah sudah aku catat apa-apa saja yang mau kita beli. Jadi kami sudah terbiasa mencatat apa yang mau dibeli, dan setelah yang dibeli selesai sudah pulang. Tidak membeli di luar daripada yang dicatat. Dan di rumah aku sudah tolong bantu mama ya, itu dia umurnya sudah 5 tahun. Dia menolongku sudah dari mengambil troli. Jadi dia mendorong, tetapi aku mengikuti. Nah, saat mau mengambil sabun atau samponya, kan dia juga di rumah kan sampo bapaknya lain, sampoku lain, sampo anak kan beda. Kita utamakan dulu belanjaan dia. Kita cari dulu sampomu ya nak. Tapi di mana ya sampo? Nah itu tadi tipu-tipu tadi, aku pura-pura nggak tahu di mana rak sampo. Tapi aku tuh berhentinya di depan samponya dia, cuman mataku entah kemana-mana gitu. Dia juga matanya entah kemana-mana. Akhirnya kan dia ketemu sama samponya. Itu mah gitu. Oh iya, aduh, mantap. Untung main lihat ya. Dan aku selalu mengatakan aku itu selalu beruntung. Dan itu membuat anak-anak bangga. Bagi kita itu gak ada arti ya. Tapi bagi anak-anak itu dia sudah senang kali. Dan setelah selesai, aku bilang sama dia, akhirnya selesai belanja. Udah capek anakku ini. Oke, kita sekarang cari jajan mula. Ya, pilih mau apa. Tapi tidak lebih dari 10.000 ya gitu. Itu mengajari berhitung. Dengan 10.000 itu dia dapat apa? Dia bisa dapat 1 macam, bisa dapat 4 macam, bisa dapat 5 macam, terserah. Kalau harga-harga yang 2.000 dia pilih, dia kan bisa dapat 5 macam. Yang 10.000 itu aku biarkan dia memilih. Aku tidak mau ikut campur. Dan itu memerlukan waktu yang lama. Selama dia tidak bertanya sama aku diam saja. Jadi aku biarkan dia sendiri. Ambil sini, kemudian seperti berpikir, kemudian diletakkan lagi, terus dia cari lagi yang lain, dia pikir. Setelah sekian lama, akhirnya dia temukan juga. Dan waktu membayar ke kasir juga aku kasih uangnya sama dia. Jadi dia merasa bangga ya, dia kan kecil ya, dia 5 tahun dengan belanjaan 1 keranjang, begitu dia antri bersama bapak-bapak dan ibu-ibu. Dan aku menunggunya tidak jauh dari dia. Kalau misalnya kami keluar kota, naik bus, yang membeli karcis juga anak-anak. Terus yang mencari bangku juga aku suruh anak-anak. Ya sama, aku pura-pura nggak tahu, dan ketika dapat nomor bangku dan aku bilang hore. Kayak orang pau ya. Tapi itu kan tujuannya untuk mengedukasi anak ya, mengajar anak supaya dia menjadi orang yang mandiri nantinya. Kebiasaan-kebiasaan untuk melibatkan anak dalam setiap kegiatanku itu sangat menolong kami ya, menolong aku dan menolong anak-anak. Anak-anak menjadi cepat mandiri, kemudian anak-anak menjadi orang yang gampang berkomunikasi dengan orang-orang di luar sana, dan itu terasa sekali saat mereka kuliah. Anakku ada yang kuliah di Jakarta, di STAN. Kemudian ada yang kuliah di Jogja. Seumur-umur anakku ini nggak pernah naik pesawat. Jadi dia naik pesawat pun gara-gara dia diterima di STAN. Itu dia berangkat sendiri. Tidak aku temani. Dia berangkat sendiri, sampai di Jakarta dia cari alamatnya itu STAN itu di mana, kemudian dia cari penginapan sendiri, kemudian cari tempat kos kan tidak terus dapat gitu. Dia harus cari mana yang cocok, mana yang dekat kampus, sesuai dengan uang yang dia bawa gitu. Dia urus sendiri. Aku tidak ikut. Aku di Binjai, dia di Jakarta. Dia urus sendiri. Anak yang paling kecil, anak bungsuku pun juga sama. Dia berangkat ke Jogja sendiri. Dia cari alamatnya di sana di mana, kemudian masuk asrama di mana. Setelah keluar dari asrama juga dia yang cari kosnya sendiri. Apa isi kamarnya juga dia urus sendiri. Tidak pernah aku campuri. Karena mereka terbiasa mandiri dan aku tidak khawatir. Kalaupun dia memilih masak sendiri, dia sudah tahu. Masak nasi, masak sayur, masak ikan dia ngerti. Dia tahu belanja. Itu sangat memudahkan sekali. Jadi kalau kalian ingin anak kalian mandiri, anak kalian tidak menyusahkan pada masa dia dewasa nanti, maulah bersusah-susah pada masa balita. Menjauhkan anak dari kemudahan
itu akan melatih kemandirian. Kalau anak sudah terbiasa bertanggung jawab atas pekerjaan rumah, tentu nanti itu akan terbawa-bawa. Kalau dia di luar rumah, anak yang sudah terbiasa dengan tanggung jawab yang kecil, maka tanggung jawab yang besar juga akan dia selesaikan. Kebanyakan anak juga malas mengerjakan sesuatu itu karena kurang pujian. Ya, sudah kurang dipuji, malah dicaci. Misalnya menyuci piring, 1 ember. Nah, ada yang 2 kurang bersih. Yang 2 ini yang disorot. Ini kok kayak gini, nggak bersih kok nyuci piringnya. Nah, yang lain ini kan bersih. Ini nggak dipuji gitu. Tapi yang 2 piring yang kurang bersih itu yang menjadi topik pencacian. Begitu juga kalau disuruh bersih kamar. Ya, ini sebenarnya udah beres sih. Cuma di sudut ada lagi debu atau pasir atau sampah yang nggak kesapu. Ini neon itu, masa nggak kesapu kolongnya begitu. Selalu saja hal-hal yang kekurangannya itu yang kita sorot. Kalau untuk anak, puji dulu. Dia misalnya nyuci piring nih, yang udah 1 ember ya kan. Makasih nak ya, pandai yang nyuci piring, tengok ini. Cuman kalau yang ini, dua lagi nih nak, ini kan kurang nak. Nah, itunya saja udah selesai. Nanti dicuci lagi tuh, bersih. Makasih anak ya, sudah bantu mama gitu. Ya, kamar juga. Wih mantap, udah paten ini. Paten. Tapi ada lagi ini sedikit nak. Mana kesapu nak gitu. Pasti cepat-cepat disapunya karena sudah dipuji duluan gitu. Pokoknya kalau kita nyuruh anak, pasti adalah kurang-kurangnya, adalah kurang bersihnya, adalah sedikit berserak-berseraknya. Namanya anak-anak. Kalau sama lah kerjaanmu, sama kerjaan anakmu itu kan udah yang tahu itu siapa gitu. Ini anakmu. Yang buat anakmu ini kan kau. Ya kan? Maksudnya pengalamanmu itu lebih banyak dari pengalaman anakmu. Kalau lah anakmu kerjaannya itu sama bersihnya, sama rapinya, sama kinclongnya, sama kerjaanmu, itu tandanya apa gitu? Terus coba kau ingat-ingat dulu, waktu kau seusia anakmu ini, itu emang kau sudah serapi itu, sudah bersih kayak gitu? Kan enggak juga. Terakhir ya, tidak ada kata yang terlambat. Berapapun usia anakmu sekarang, mau itu balita, mau itu 10 tahun, 11 tahun, 17 tahun, itu tidak ada kata terlambat. Ya, untuk melibatkan dalam pekerjaan rumah. Hanya saja syaratnya yang pertama adalah kalau menyuruh anak itu sering gunakan kata tolong. Ya. Kemudian setelah dilaksanakan, ucapkan kata terima kasih. Lalu sampaikan pujian. Kalau ada yang mau diperbaiki, itu paling belakang. Ya, minta tolong, ucapkan terima kasih, sampaikan pujian, baru kalau ada kurang-kurangnya itu di belakang. Dengan begitu anak merasa dihargai. Jangan kita ambil semua kesulitan anak. Ya, biasakan anak menyelesaikan pekerjaannya. Biasakan anak menyelesaikan masalahnya sendiri. Sampai akhirnya nanti kalau dia minta tolong, baru kita tolong. Anak-anak yang terbiasa kita buat senang, anak-anak yang biasa kita kasih kemudahan, nanti besarnya dia akan menyulitkan kita. Tetapi kalau anak-anak yang kita biasakan menyelesaikan masalahnya, menyelesaikan kesulitannya, nanti setelah dia dibesar, setelah dia dewasa, dia tidak akan menyulitkan kita. Nah, Oni sekarang sudah umur 53 tahun. Anak Oni sudah menikah 2, sudah punya cucu 2. Dan mereka tidak pernah menyusahkan aku. Karena apa? Karena dari kecil sudah aku ajari susah, ya. Sudah aku ajari untuk mandiri. Oke, sampai di sini dulu kombur-kombur kita kali ini. Semoga kombur-kombur ini bermanfaat, dan jika memang kalian merasa ini bermanfaat, minta tolong dong di subscribe, kemudian di like, di komen, atau di share. Tetap semangat, tetap bahagia supaya kita sehat. Kalau ada yang kurang-kurangnya mohon dimaklumi karena Oni kayak gitu orangnya.